Kita masih di Yogyakarta, Kak Mas Bayu Tulur semuanya di Nginep Series edisinya Grebek Hostel. Aku kembali nemu satu hostel. Ini sebenarnya kalau kita nge-search gitu ya di eh, website pencarian hotel manapun, kayaknya kalau di search hostel terbaik di Yogyakarta, salah satu yang nyaut adalah hostel yang kali ini aku datang, yes, Wonderlove Hostel Yogyakarta. Ini kebetulan aku dapat di harga yang murah banget, 60 ribuan. Udah dapat makan pagi. Dan kebetulan ketika aku kesini pun juga di-upgrade. Tadinya aku ada di bunk bed teratas ya, nomor 3. Di bawahin ya, karena kebetulan posisi lagi nggak rame-rame banget. Ini aku dapat yang kayak ranjang tingkat kedua gitu ya. Ini kayak gini, depan hotelnya kita bisa self check-in kalau misalkan kita datang di jam tengah malam. Ini sama resepsionnya udah ditaruh kuncinya di bagian depan hotel. Begitu kita udah dapat kunci, kita langsung tap dan begitulah cara untuk masuk ke hostel ini. Kita begitu masuk ya, kita langsung ketemu sama meja untuk reception. Kebetulan ini sebenarnya kayak minimalis banget, beneran kayak kita tuh nyatu banget sama pemilik hostel. Di sini juga udah dijelaskan banyak banget peraturan yang kita bisa pilih, dan ini adalah menu-menu sarapannya. Kebetulan aku datang di hari Senin ke waktu itu ya, sehingga aku dapat untuk sarapannya pancake. Harganya cuma 60 ribu. Ini keren. Untuk dekorator mendekati Natal unik banget. Kemudian aku ngerasa kayak homey banget begitu ketika nginep di Wonderlove Hostel Yogyakarta ini. Begitu kita masuk ya, ini udah ada beberapa locker untuk kita naruh barang, naruh koper gitu, meskipun kuncinya kita harus bawa sendiri. Ini juga jadi kayak semacam reminder kalau kita mau ke hostel, jangan lupa bawa kunci sendiri. Di pintu ya, kita udah ada kayak peta minimalis, kemudian ini beberapa peraturan juga, do or don'ts yang kita juga wajib baca gitu kalau mau nginep di semua hostel. Kayaknya anak-anak hostel udah paham semuanya ya. Dan ini kalau uniknya kalau kita mau keluar, kita kudu pencet ini lagi. Jadi bisa dibayangkan keamanan dari hostel ini tuh emang top markotop. Langsung masuk ya ke kawasan kamarnya. Ini kebetulan aku pesen yang mixed dorm. Tadinya aku ada di ranjang tingkat 3 ya, tapi kebetulan di-upgrade sama mbak resepsionnya, cantik banget dan ramah banget. Kayak berasa diemongi banget gitu ya pergi ke rumah saudara. Aku dapat di bunk bed yang ranjang tingkat nomor 2. Kayak gini untuk kamarnya meskipun nggak tembok ya, tapi pakai kayak semacam triplek atau you name it, apalah intinya. Nggak begitu tembok banget, tapi ini tetap nyaman. Dan ini dipastikan ya, kalau mau nginep ke hostel pastikan jangan ngorok ya kan, nggak usah setting alarm macem-macem gitu ya, yang bisa mengganggu kenyamanan privasi orang lain. Kebetulan ini satu kamar kalau nggak salah ada sekitar 21 atau 18, aku kelupaan, pokoknya ada 3 tingkat. Kemudian berbanjarnya itu ada kayak 5 atau 6, aku lupa. Pokoknya kita di sini waktu itu aku bareng sama bersepuluh. Kebetulan tamunya atau yang nginep sama aku adalah orang-orang Indonesia, jadi aman. Sebenarnya aku ngarepnya sama bule sih, tapi kemarin nggak ada. It's okay, kayak gini untuk bentukan kamarnya. Beneran kayak ini aku nyebutnya kayak kapsul gitu, atau mungkin yang suka banget atau pernah nginep di hotel kapsul mungkin agak dejavu karena beneran rapet begitu ya. Kanan kiri atas bawahnya tuh kayak beneran rapat. Meskipun ini kalau misalkan kita gerak entah dari atas atau dari bawah itu bunyi, jadi pastikan nggak perlu banyak gerak sih, nggak usah usil kalau kita udah tidur ya di dorm ini. Dapat juga ini ada selimut lumayan tebel, ada handuk yang ini surprisingly wangi banget. Kemudian untuk bednya ini juga rapi, bersih kayak bau laundryan. Dan dapat juga ini colokan, ada USB colokan juga, jadi kalau mau ngecas handphone atau mau mungkin bawa laptop ngerjain dari kapsul ini aman begitu. Langsung cek untuk area kamar mandinya, ini juga aman. Aku boleh bilang ini salah satu dormitory dengan kamar mandi terbersih dan terwangi. Meskipun air panasnya sih so-so ya, jadi nggak terlalu anget tapi nggak dingin banget. Tapi ya itu tadi kurang panas sih kalau menurutku. Tapi ini nyaman. Untuk kamar mandinya juga bersih banget. Kelihatan banget kalau ada petugas yang selalu ngecek berkala. Jadi kalau kita misalkan membutuhkan kamar mandi tidak terganggu, karena mungkin kamar mandinya becek atau mau kamar mandinya kotor.
segala macam, dan selalu ada peraturan apapun gitu ya yang tertempel. Dan ini uniknya mungkin yang suka atau yang agak-agak syar'i banget mungkin juga agak kurang nyaman, karena ini kamar mandinya kebetulan cuman ada 8 kalau nggak salah. Ini tidak dibedakan kamar mandi cowok atau cewek, jadi semuanya tuh kayak memakai bersama-sama. Jadi hati-hati ya kalau misalkan berhijab atau mungkin papasan sama penghuni lain lawan jenis, tetap kalau bisa ke kamar mandi posisinya nggak usah buka-bukaan banget gitu ya, jadi biar nggak saling mengagetkan satu sama lain begitu. Di setiap lorong ini juga ada locker ya, setiap kamar, kemudian dikasih juga tempat untuk naruh sendal, kemudian ini beberapa kursi kalau kita mau ngecil, tempat untuk sandal sepatu, dan juga handuk kalau kita mau ngejemur gitu handuknya. Gitu Kamas Bayu Telur semuanya nih, overall sih aku ngerasa nyaman banget. Dan untuk area hijau juga di kawasan Wonderlove Hostel Yogyakarta ini juga lumayan banyak. Ini salah satu area hijau yang ada di Wonderlove nih. Nah, kalau kita mau ngerokok boleh sih, meskipun ada beberapa tempat ya di hostel ini nggak boleh merokok di area di dalam hostel karena takut nanti masuk ke kamar untuk asap rokoknya, karena sedikit semi terbuka juga sih overall. Dan ini yang paling ditunggu-tunggu, yang paling membuat nama hostel ini tuh selalu nyaut gitu sama orang-orang adalah adanya ini dia jacuzzi ya, atau mungkin kita nyebutnya onsen. Kayak meski ini kecil cuman buat beneran berendam sih, nggak buat berenang ya, tapi ini kayak nyaman banget. Apalagi langit Yogyakarta yang aku datang waktu itu panas banget, nggak ada hujan-hujannya gitu ya. Kayak berendam di onsen ini tuh berasa kayak salah satu tempat hal yang paling menyamankan. Ini juga jadi salah satu komunal area, meskipun sempit banget cuman ada 4 kursi, tapi kayaknya nyaman ya, kenalan sama pengunjung lain begitu. Dan harga 60.000, can you imagine aku dapat pancake. Ini 3 buah pancake yang super tebel, kemudian manisnya pas, dapat kopi juga. Dan ini untuk resto yang ada di area hotel, jadi satu sama area parkirnya gitu Kamas Bayu Telur semuanya. Ini overall sih worth it ya, 60.000, dapat sarapan, simple breakfast gitu ya, dapat kopi juga, dan ngerasain ini nih salah satu bisa dibilang nggak keburukan sih, karena ini sebenarnya sih ada komunal area juga yang ada di depan atau di rooftop, cuman sayangnya atapnya tuh kaca, jadi kayak nggak guna karena jam 7 pagi tuh udah gerah banget di Yogyakarta. Jadi mungkin besok moga-moga kalau ada rezeki atapnya diganti ya, biar siang pun juga tetap bisa kepake. Kayak gitu sih Kamas Bayu Telur semuanya, cerita perjalananku ketika staycation ya. Nyobain Wonderlove Hostel Yogyakarta harga 60.000, dapat sarapan, and aku bisa bilang ini worth it banget. Jadi kalau misalkan cari hostel gitu di Yogyakarta, jangan lupa Wonderlove Hostel Yogyakarta yang ada di Jalan Tirto Dipuran. Ini wajib kamu masukin ya ke bucket list kamu. Kalau gitu segini dulu ya cerita perjalananku nge-review Wonderlove Hostel Yogyakarta. Sampai ketemu di Nginep Series segmennya Gerebek Hostel selanjutnya.